Oke, mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, ada 2 ayat ya. Amsal 24 ayat 10. Ada di atas? Iya, ada di atas ya, teman-teman bisa baca. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Jadi judul khotbah singkat saya malam hari ini adalah antara dikecewakan dan mengecewakan. 1, 2, 3. Antara dikecewakan dan mengecewakan. Artinya kita pernah dikecewakan dan kita juga pernah mengecewakan orang. Semua setuju? Oke, saudara puji nama Tuhan. Jadi beberapa hari ini saudara lihat Indonesia sedang berada dalam masa kecewa tingkat nasional. Benar atau betul? Benul. Ya, Indonesia sedang ada dalam masa kecewa tingkat nasional. Saudara, saya baca Twitter, ada salah satu tweet bunyinya gini. Indonesia sedang ada dalam situasi kecewa level dewa. Saudara, hampir semua postingan itu isinya yaitu U20. Hampir semua komentar di postingan sosial media terkait U20 isinya kecewa, saudara. Wajar. Semua bilang wajar? Wajar. Wajar tuh tempat buat goreng tuh loh. Wajan. Oke. Saudara lihat, wajan itu muka saya ini. Wajar. Jadi semua bilang wajar. Wajar. Wajar kalau Indonesia banyak orang kecewa ya. Apalagi mungkin orang-orang yang terlibat dalam sepak bola. Atau mungkin orang tua yang anak-anaknya berkecimpung di dunia catur. Sepak bola. Wajar, semua katakan wajar. Wajar. Nah, seperti materi komsel kita di minggu ini kan, saudara, kecewa itu sesuatu atau seseorang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu kecewa. Kecewa. Saudara, ada sesuatu bahkan banyak waktu, ada sesuatu hal dan juga banyak hal yang kadang terjadi itu di luar kendalinya kita. Seperti kita punya materi komsel minggu ini, kita tidak bisa merubah situasi di luar kendali kita. Tapi kita masih bisa merubah perspektif kita tentang situasi itu. Saya kasih contoh, sudah cuci pakaian, hujan, bakat alam torana, ujang. Saudara angkat pakaian masih basah. Saudara bisa tak ada hujan? Bisa? Itu di luar kendalinya saudara. Yang saudara bisa lakukan adalah merubah saudara punya cara pandang tentang hujan itu. Daripada memaki-maki hujan, daripada berdosa dengan mulut menggerutu, lebih baik angkat pakaian, pasang tali jemuran dalam rumah, lah gantung pakaian di dalam rumah. Selesai? Kita nggak bisa merubah situasi di luar kendali kita, tapi kita masih bisa merubah kita punya perspektif atau cara pandang terhadap situasi yang kita nggak bisa rubah itu. Saudara, ditolak cinta, dikecewakan karena cinta ditolak, itu biasa. Semua katakan itu biasa. Kalau cinta ditolak nggak apa-apa, Anda harus merubah Anda punya perspektif. Mungkin ada hal yang masih harus dirubah dari saya. Jangan berusaha untuk merubah dia. Saya mau suka peta kasih, mau suka peta, mau terima peta kasih, mau suka peta kasih. Itu di luar saudara punya kendali. Ini hati, men. Hati tidak bisa dipaksa. Hati tidak bisa dipaksa. Sekali lagi, hati tidak bisa dipaksa. Itu. Saudara, dengar baik-baik. Dalam perjalanan hidup kita selalu ada saja hal-hal kecil yang dapat membuat kita tersandung dan jatuh. Tapi bangun dan terus berjalan itu pilihan. Kamu pilih yang mana? Setiap hari pasti ada kecenderungan untuk kita menjadi kecewa dan tawar hati. Jadi saudara harus hati-hati dengan hati. Setiap hari ada peluang untuk Anda kecewa. Tapi setiap hari Anda harus berjuang untuk melawan kekecewaan itu. Sekali lagi kita ulang. Setiap hari, bahkan setiap jam, 24 jam ada peluang untuk Anda kecewa. Tapi di jam yang sama Anda harus berjuang untuk melawan kekecewaan itu. Ada orang kecewa tuh dia punya dampak sembai. Ada orang kecewa dia punya dampak agak baik. Ada orang yang kecewa dia pun dampaknya baik. Artinya dia stabil. Ada orang kecewa dia pun dampak sembai. Dampaknya sembai. Bisa merembes kemana-mana karena kecewa. Nah, teman-teman, kita sudah belajar materi komsel minggu ini tentang Rasul Paulus. Kalau ada orang yang merasa sangat kecewa tingkat internasional di muka bumi ini, mungkin Paulus lah orangnya.
Dalam kehidupan pelayanannya untuk memberitakan Injil, ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Selalu saja ada alasan untuk dia menjadi tawar hati. Selalu saja ada alasan untuk sebenarnya Paulus bisa putus asa dalam dia punya perjalanan hidupnya. Selalu saja ada alasan untuk Paulus bisa kecewa dalam dia punya perjalanan hidup pelayanannya. Ada banyak alasan untuk dia sebenarnya bisa berhenti mencapai dia punya mimpi untuk Injil diberitakan di kota-kota kecil di Asia. Saudara, banyak kecewa dengan manusia, kecewa dengan jemaat-jemaatnya, apalagi jemaat di Korintus. Kecewa dengan situasi yang terjadi di hidupnya. Ada banyak sebenarnya alasan untuk dia bisa menjadi kecewa, banyak. Bahkan dia pelayanan pun tidak ada satupun jemaat yang urus dia. Harusnya tuh dia pelayanan, dia harusnya ditopang oleh dia punya jemaat, tapi enggak. Ada banyak sebenarnya hal yang bisa membuat Rasul Paulus kecewa. Tapi ternyata saudara, Rasul Paulus bisa mengatasi dia punya kekecewaan dengan dua hal yang kita sudah pelajari di materi Komsel. Satu, refocus. Yang kedua, merubah dia punya perspektif tentang hal itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Rasul Paulus mencoba untuk mengubah dia punya perspektif. Apa sih yang Tuhan mau buat dalam kehidupan saya? Saudara, setiap kali Anda kecewa, setiap kali Anda terluka, setiap kali Anda menghadapi tantangan, Anda berpikirnya gini aja loh. Duh, Tuhan mau kasih saya apa sih? Kayaknya ada hadiah besar deh yang Tuhan mau kasih, sampai ini kok sakit sekali rasanya. Gitu aja deh pikirnya. Simple. Rubah perspektif Anda. Kalau sakitnya luar biasa tantangan ini, cukup merubah perspektif. Aduh Tuhan mau kasih beta hadiah apa sih? Kok sakitnya begini luar biasa Tuhan. Itu aja. Sederhana sekali. Itu cara kita merubah perspektif pada, aduh Tuhan ini paling sakit, ini mah biar lancang. Beta kalau tadinya makanya beta lupa. Nah itu daripada begitu, lebay dari Tuhan paling sakit. Tapi beta percaya Tuhan ada hadiah besar. Kalau sakitnya heboh, hadiahnya heboh. Kalau sakitnya cuman kayak jarum suntik masuk, aduh hadiahnya kecil saja. Tapi kalau Tuhan paling sakit berarti hadiahnya besar. Jadi kalau sekarang ada masa-masa kecewa nih, apalagi kecewa tingkat internasional nih. Ada yang kecewa tingkat internasional artinya diputusin cewek atau ditolak cintanya, tapi suka dukanya satu kelurahan. Nah itu berarti dia mau terima berkat besar itu. Saudara jangan lebay, amin. Saudara putus cinta semua orang tahu, satu kecamatan harus tahu. Begitu. Oke, saudara, dan inilah yang Rasul Paulus lakukan. Dan ini cocok. Firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ini cocok. Dia tidak pernah hilang semangat dan kekuatannya untuk mencapai dia punya mimpi. Sampai hampir sebagian Eropa itu dimenangkan oleh Tuhan. Injil diberitakan di situ karena dia tidak pernah merasa kecewa. Dia tahu mengatasi dia punya rasa kecewa. Refocus. Dia tahu mengatasi dia punya rasa kecewa. Sehingga dia punya semangat tidak hilang, dia punya kekuatan tidak hilang, dia punya mimpi tidak hilang. Karena dia menjadi pribadi yang tidak mudah tawar hati, tidak mudah kecewa dengan dia punya situasi. Dengan orang-orang di sekitarnya. Saudara, kita mau tanya dorang. Pernahkah kamu kecewa dengan orang tuamu atau anggota keluargamu yang lain? Pernah. Pernahkah kamu kecewa dengan orang terdekatmu? Dengan orang di lingkunganmu? Pernahkah kamu kecewa dengan dirimu sendiri? Merasa tidak berguna? Merasa tidak bisa melakukan apa-apa, merasa minta maaf ya, bodoh dan tolol, mengutuki diri sendiri seperti begitu. Saya pernah. Itu kebodohan. Pernahkah kamu mengecewakan orang lain? Dengan tutur katamu, dengan apa? Saya pernah. Di sini nggak pernah ada orang yang nggak pernah mengecewakan orang, nggak. Kadang kita diam, kita bikin orang kecewa, kadang kita speak up juga orang kecewa. Pernahkah kamu mengecewakan orang tuamu? Pernahkah kamu mengecewakan pemimpin rohanimu? Pernahkah kamu mengecewakan orang terdekatmu? Lalu apa perbuatan paling bodoh yang pernah kamu lakukan ketika kamu kecewa? Saya luar biasa, saya kaget dengar satu anak muda bilang, pastor, perbuatan yang paling bodoh yang pernah beta lakukan ketika beta kecewa adalah beta berdiri di atas JMP. Lalu waktu beta sudah mau lompat, polisi lewat.
kasih stop beta. Nona, pa jangan tantang beta pa, jangan tantang beta pa, jangan tantang beta pa. Nona, jangan nona, bla 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 bla. Akhirnya polisi berusaha dan berhasil untuk kasih turun dia. Orang tuanya datang. Pak, ini Pak Puana, orang tua yang jawab. Pak Puana, orang tua yang jawab. Ibu pastor, beta tuh bingung kenapa beta orang tua saya mengaku beta sebagai anak beta hatilah saya saya bikin perbuatan bodoh kayak begitu, orang tua mana yang mau mengaku dia pun anak yang mau lompat JMP gitu. Dalam hati saja ini pelayanan dikatakan harus kusyuk. Saya lalu ya, beta paling sakit hati, beta paling kecewa. Beta tuh ingin bunuh diri karena beta kecewa beta orang tua dan keluarga semua. Tapi justru beta mau bunuh diri, Pak polisi itu datang lalu kasih stop beta. Beta orang tua saya mengaku beta lebih kecewa lagi pastor. Dan mungkin perbuatan bodoh lain yang teman-teman mungkin pernah lalui. Atau mungkin sekarang mungkin sedang lalui. Kalau marah-marah banting barang, marah-marah buang barang, marah-marah buang sampah. Kalau marah buang sampah bagus. Kalau marah-marah banting-banting barang itu yang bagus. Marah-marah pukul-pukul barang, lempar-lempar barang. Daripada saudara lempar HP, lempar ke beta tas. Daripada lempar di lantai. Banyak hal-hal bodoh teman-teman. Ini biasa kita lakukan. Jangan lupa bilang hal bodoh itu kita diam juga bodoh. Kita ngomong yang salah juga kita bodoh. Kita berhikmat.